Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kegiatan PLS SMA Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Sri Cahyanti. Di sini Ibu mengajar bidang studi Penjaskes. Nah, di samping Ibu sudah ada Ibu Risma yang akan berbagi materi dengan topik sekolah ramah anak. Untuk lebih jelasnya, apa sih maksud dari sekolah ramah anak itu, Bu? Dan apa yang melatar belakanginya perlu diadakannya sekolah ramah anak? Silakan. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Risma Sophia. Ibu di sini mengajar mata pelajaran matematika. Nanti kita akan ketemu di materi pelajaran matematika ya. Nah, tadi pertanyaan Ibu, apa sih yang menjadi latar belakang dan maksud adanya sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak itu sendiri artinya yaitu satuan pendidikan formal, non-formal, informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dari diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Yang melatar belakangi terbentuknya sekolah ramah anak yaitu bahwa pendidikan anak di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab dari orang tua saja, tapi menjadi tanggung jawab negara. Mungkin sebelumnya kita mengenal, Bu, pada zaman-zaman dulu ada yang istilahnya guru melakukan kekerasan ke anak, nempeleng apa sehingga mungkin gitu. anak takut mungkin ya, Bu, ya terhadap guru mungkin ya. Iya. Nah, yang menjadi latar belakang selain kekerasan guru kepada anak didik juga peserta didik dengan peserta didik, atau istilahnya sekarang disebutnya bullying, Bu. Ada yang malah sekarang ada yang apa istilahnya yang menghina-hina badan itu Body shaming seperti itu. Nah, itu yang melatar belakanginya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berlakukannya sekolah ramah anak. Nah, sekarang prinsip yang menjadi dasar prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Di sini ada beberapa prinsip yang melatar belakanginya terbentuknya sekolah ramah anak. Di antaranya yaitu non-diskriminasi. Artinya apa? Artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Ya, itu yang pertama, non-diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi di sekolah. Kemudian yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Artinya apa? Semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Jadi di sekolah itu anak mendapatkan perhatian yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya apa? Lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Maksudnya adalah menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Jadi pihak sekolah, khususnya guru-guru, menghormati apa pandangan-pandangan anak. Ya. Kemudian yang kelima atau terakhir prinsipnya yaitu pengelolaan yang baik. Artinya apa? Adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Jadi tidak seenaknya guru nanti mah bisa aja HAM jadi masuk. Itu. Tadi sudah dijelaskan sedikitnya oleh Bu Risma. Nah, sekarang saya ingin tahu apa sih, Bu, konsep dari sekolah ramah anak itu sendiri? Yang menjadi konsep terbentuknya sekolah ramah anak di sini ada yang disebut dengan gerakan barisan.
Oh, barisan seperti apa ya Bu? Barisan, Barisan itu singkatan, Oh, Bu. iya, Ya. iya. Jadi bukan hanya di sekolah ramah anak, nanti di pelajaran Ibu juga ada deret dan barisan. Nah, iya. sekarang di sekolah ramah anak ada yang disebut dengan barisan. Barisan itu singkatan dari B. B-nya apa? Bersih. A-nya apa? Aman. R-nya ramah. I-nya indah. A-nya asri. Dan yang terakhir N-nya nyaman. Jadi tadi barisan itu merupakan singkatan perkata. Nah, itulah anak-anak apa sih kepanjangan dari barisan. Sekarang saya ingin tanya Bu, apa sih ciri-ciri dari sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak itu? Ya, di sini karena sekolah ramah anak merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka ada patokannya, ada standarnya. Sekolah-sekolah apa yang sudah menerapkan sekolah ramah anak. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan. Ya, jadi semua penghuni, mau itu penjaga sekolah, mau itu guru, mau itu peserta didik, karyawan, dan semuanya itu harus anti terhadap kekerasan. Kemudian yang kedua, selama sekolah anak tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Ya, jadi anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Itu cirinya. Ciri yang ketiga, anak mendapat perlakuan yang adil. Tadi temannya dari non diskriminasi. Jadi perlakuannya adil. Kemudian yang keempat cirinya, anak merasa enjoy, senang ada di lingkungan sekolah, merasa aman, betah diam di sekolah, berlama-lama dia mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti pembelajaran, enak. Kemudian ciri yang kelima, guru tidak memperlakukan peserta didik secara diskriminasi yang tadi itu. Ciri yang keenam, makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. Ya, jadi kantin juga harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Ciri yang ketujuh, rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat. Jadi dengan merasa dia aman nih, ya, dia juga meningkat rasa amannya, melindungi teman-teman yang lainnya agar tidak terjadi kekerasan. Kemudian yang terakhir yaitu tata tertib dijalankan secara terbuka atau secara transparansi dan anti diskriminasi. Ya, itu mungkin penjelasan dari Ibu mengenai sekolah ramah anak. Nah, itu mungkin ya anak-anak, tadi Bu Risma telah memaparkan apa itu maksud, latar belakang, konsep dari sekolah ramah anak. Mungkin saya di sini sedikit bisa menyimpulkan ya Bu, sekolah ramah anak itu yaitu sekolah harus mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Mudah-mudahan dari penjelasan Bu Risma kita banyak mengambil ilmu dan manfaat buat kita semua ya anak-anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risma yang telah Sama-sama. memberikan materi. Jangan lupa anak-anak tetap di rumah dan ingat pesan Ibu 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sekian dari Ibu dan Bu Risma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.